insya Allah akan share juga. Baik, Iya, oke. terima kasih. Mhm. Kalau begitu saya ingin melemparkan sebuah isu. Nah, sebuah isu tentang pembelajaran ini. Ah, apakah memang, pembelajaran yang, diterapkan sekarang apakah, harus seperti itu, yang diinginkan pemerintah, ataukah bagaimana? Yaitu contohnya tentang pembelajaran P5 sekarang ini. Nah, saya ingin pendapat dari teman-teman semuanya nih. Yaitu banyak tuh guru-guru akhirnya bawa ember ke sekolah ya. Iya, yaitu sebenarnya tujuannya apa? Tentang meaningful learning dan mindful learning ya. Jadi pembelajarannya bermakna. Jadi biar lebih jelas hierarki. Apakah harus seperti itu ataukah tidak? Ataukah bisa dengan cara lain? Tidak harus guru-guru bawa ember ke sekolah, bawa tanaman ke sekolah dan seterusnya. Ada yang memiliki pendapat? Ya, saya izin menanggapi, Pak. Oh, mangga mangga mangga. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mengenai tadi P5 ya, Pak ya. Mohon maaf sebelumnya, Pak, saya off cam. Jadi kalau menurut saya begini, selama ini kan pembelajaran itu di kelas ya, misalnya katakan tadi contohnya Bapak kan bawa ember nih ke sekolah. Misalnya kita sedang membahas tentang tumbuh-tumbuhan. Di kelas kita bahas tumbuh-tumbuhan, manfaat, misalnya cara merawat tanaman, misalnya bagaimana menanam tanaman dulu lah misalnya ya, pupuknya, kemudian tanamannya ditancapin. Tapi di benak siswa itu gimana sih ini penjelasannya Bu Guru ini menanam tanaman yang benar tuh seperti ini. Nah, supaya menurut saya P5 itu bagus ya menurut saya Pak. Supaya anak-anak itu langsung mempraktekkan, langsung melihat prosesnya. Kita juga bisa membimbing. Ada positifnya gitu. Jadi tidak hanya kita di kelas teori saja gitu. Dan itu juga menjadi refreshing juga sih buat siswa kalau saya lihat. Karena kalau jam P5 itu seneng banget kayaknya gitu. Jadi P5 sih luas Pak ya. Kadang juga bikin poster kita atau kita bikin hias-hiasan di kelas itu yang edukatif untuk uh, memberikan pemahaman yang lebih dalam kepada anak-anak. Dan itu jadi kan anak-anak tuh seneng gitu. Kalau jam P5 itu kayaknya sama kita ngajak anak-anak itu kalau kita belajar di outdoor gitu kan, mereka tuh seneng banget. Jadi kalau P5 itu juga membuat anak-anak itu bahagia gitu. Meskipun mungkin sebagian ada juga yang memandang itu sedikit merepotkan gitu ya. Harus bawa alat. Kalau kita misalnya mau bikin, mau memperlihatkan bagaimana cara menanam tanaman yang baik dan benar itu, ya kita harus bawa potnya, harus kita sediakan tanamannya, kita harus mempraktekkan langsung kepada anak-anak. Nah, gini, nah ya cara menanam tanaman itu pupuknya dulu, ada pupuk dasarnya misalnya. Jangan ditimbun sampai ke tengah pohonnya, akarnya saja, kemudian sedikit dipadatkan, kemudian nanti ditaburkan pupuk di atasnya lagi. Nah, itu meskipun mungkin sedikit merepotkan, tapi menurut saya positifnya juga banyak. Kalau saya sih P5 saya mendukung saja Pak, selama itu untuk kebaikan anak-anak itu bermanfaat. Itu menurut pandangan saya. Demikian. Terima kasih. Oke, bagus. Nih luar biasa nih pendapat dari Ibu Nurmita ya. Nah, itulah sebenarnya ya apa beberapa hal yang memang apa diinginkan oleh pemerintah. Cuma kadang ya, kadang kala keterbatasan media ya dan keterbatasan untuk media pembelajaran itu yang menjadi masalah. Tadi ya contoh tentang menanam tanaman dan seterusnya. Apabila kita memang memiliki ya taman sendiri, tanaman sendiri ya, kita udah ada tempat sendiri, tidak perlu guru langsung terjun ke apa bawa-bawa tanaman. Bisa juga tadi ya
langsung ditunjukkan saat itu juga. Nah, kembali lagi, kalau kekurangan media pembelajarannya, mau nggak mau seperti yang tadi disampaikan, guru harus dirobotin, bawa tanaman ke kelas, bawa ember ke kelas dan seterusnya, gitu. Tapi pada prinsipnya, itulah mindful learning, meaningful learning dan joyful learning tersebut. Pembelajaran yang menyenangkan tidak bisa didapatkan apabila pembelajaran itu ruang lingkupnya hanya kelas saja. Kelas, tembok, kursi itu akan membuat siswa itu jenuh. Makanya perlu ada namanya jeda, refleksi ya, keluar dari nuansa kelas tersebut. Sehingga bisa dikatakan inovasi-inovasi dari pembelajaran P5 pun ya bisa kita terapkan untuk mencapai deep learning yang sudah kita bahas tadi ya. Akan tetapi kembali lagi media pembelajarannya harus sesuai. Begitu, ya. Oke, good. Terima kasih Bu Nurmita. Baik, ada lagi yang mau berkomentar? Kita diskusi saja. Oke. Oh iya, ada. Kita masih ada waktu sekitar 15 menit ya, 15 menit. Eh Insyaallah kita masih ada bisa dua pertanyaan kembali. Mangga. Apabila ada yang ingin bertanya, silahkan. Iya, halo. Apa ada yang mau ditanyakan? Mangga. Oke, mungkin saya ingin coba ya bertanya tentang ini. Ada Ibu Yuni. Apakah bisa mendengar suara saya? Halo, Ibu Yuni. Ibu Yuninya banyak, Pak, yang mana? Oh ya, mau yang mana nih? Ada Yuni aja, ada Yuni Arianti nih. Atau mungkin yang udah ada suaranya Ibu Yuni Arianti. Baik. Ya, Sekarang yang ingin saya sampaikan nih. Nah, mungkin iya, nanti Pak. pendapat dari teman-teman semuanya. Media Iya, pembelajaran itu apakah wajib menggunakan teknologi, contoh seperti PowerPoint atau teknologi internet, ataukah kita juga bisa menggunakan media pembelajaran itu biar pembelajaran itu joyful, menyenangkan dengan menggunakan media pembelajaran konvensional, potongan-potongan gambar dan seterusnya. Apakah harus online ataukah sebenarnya bisa pakai yang konvensional? Bagaimana menurut menurut Ibu Yuni? ya, iya. Sebelumnya saya mohon maaf ya, Pak, karena baru tahu tadi jam 8:30 lewat, jadi telat 40 menit. Eee, Baik, saya coba jawab seini saya, Pak. Jadi kalau menurut saya, insya Allah tidak wajib, jadi memang bagus kalau misalnya kita pakai yang tadi ya, tapi kalaupun tidak ada, konvensional pun sebenarnya tidak masalah gitu. Itu bagaimana kreativitas dari si pengajar aja gitu, supaya lebih menarik ke anak-anak atau ke murid gitu. Jadi, tergantung kali ya, Pak, ya, tergantung dari si pengajar yang membawakannya. Kalau memang, harus menggunakan apa, proyektor, itu juga bagus, lebih kekinian, anak-anak tuh lebih menarik melihat yang visual gitu. Tapi tidak juga membuat yang konvensional ketinggalan gitu loh, Pak. Jadi akhirnya tergantung bagaimana cara menyajikannya, itu menurut saya. Iya, gimana mungkin teman-teman yang lain bisa kasih masukan juga atau pendapat yang lain. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih pendapatnya dari Ibu Yuni. Oke, di sini ada Ibu Yuni Arianti, ada Ibu Yuni aja ini. Ibu Yuni aja ini bisa mendengar suara saya.
Oh, kelihatannya, tidak mendengar. Ada Ibu Yuni Awati nih. Apakah bisa mendengar suara saya? Banyak namanya Bu Yuni ya? Iya, banyak yang namanya Yuni ya. Eee, ini Waduh favorit nih nama Yuninya Pak nih. oh iya, Tapi yang nggak ya? tidur Rioni Arianti. Langsung melek Enggak, namanya. Mungkin Pak, saya isi apa, ngasih masukan juga, itu kayaknya bagus juga Pak, belajar dengan cara apa, di luar gitu ya, kalau misalnya kan di kelas terus, ya bisa jenuh juga, tapi kalau ada keluar misalnya cara berkebun dan lain sebagainya itu bagus juga menurut saya Pak. Makasih. Oke, baik. Terima kasih dari Ibu Badriah tentang pendapatnya tentang, pembelajaran di luar kelas, ya. Mungkin untuk di beberapa, sekolah ya, ada itu pembelajaran memang, eee, ini ya, langsung ke alam ya. Itu sebenarnya menyenangkan loh. Menyenangkan bagi peserta didik kita. Pun sama juga kalau umpamanya di bangku kuliah pun sama biasanya. Saya pernah, mendengar ada dosen yang memang, beberapa kali outing kelas, itu malah menyenangkan juga. Pembelajarannya langsung mengena langsung apa yang diinginkan, begitu. Nah, itulah yang dinamakan, ini ya, meaningful learning itu ya. Jadi pembelajaran itu harus bermakna. Semua yang kita lakukan ya di, lingkungan kita ini memang, pembelajaran kita memang, ya, kita harapkan memiliki makna ya, agar lebih baik lagi untuk mengarahkan peserta didik kita, begitu. Oke, baik, saya punya satu isu lagi nih, satu isu lagi. Mungkin nanti minta pendapatnya juga. Nah, jadi gini, eee, seorang guru ya, seorang guru, ini, saya ingin nanya yang kira-kira guru PAUD, guru SD, yang guru SD, Bu Sri Rewangsih mungkin ya, Ibu? Di PAUD atau SD? Halo, Ibu? Ya Pak, di PAUD Pak. Oh, di PAUD. Oke, baik. Sekarang saya ingin bertanya nih. Kira-kira pembelajaran, menyenangkan atau tidak? Oke, ada Ibu Ade Iis ya, nanti, kita akan, berikan waktu ke beliau. Oke, Bu Sri Rewangsih, terlebih dahulu. Seumpamanya gini, anak ya, diminta bawa sesuatu ke sekolah, ya. Biasanya kalau anak-anak PAUD atau TK itu seneng banget tuh dibawa sesuatu ke sekolah. Nah, menurut dari Bu Sri Rewangsih ini, eee Ap untuk pembelajaran itu apakah termasuk menyenangkan atau malah meribetkan? Ya, kalau untuk anak-anak sih ini sih, Pak, mengasihkan gitu, Pak, kalau ada kegiatan seandainya suruh menanam gitu tuh anak-anak tuh menikmatin gitu, Pak, senang. Jadi berbaur dengan alam tuh anak-anak itu merasa senang, enjoy gitu, Pak, Oke, gitu. baik, alhamdulillah ya. Oke, jadi apa apa, anak-anak kalau toh membawa sesuatu memang, apa, malah menyenangkan ya untuk pembelajaran-pembelajaran ini, di sekolah. Biasanya kan bawa makanan kayak gitu-gitu ya, Bu Sri Rewangsih kalau umpamanya Mhm. di Oh, PAUD ya? iya, Pak, kalau bawa makanan mah udah kegiatan rutin tiap hari ya, Pak, ya. Iya, Terutama bawa makanan sehat yang dimasak orang tuanya itu, anak-anak suka menikmatin gitu, Pak. Cuman, kelemahan mhm. orang tua zaman sekarang ya, Pak, ya, maunya tuh apa-apa serba instan gitu, Pak. Jadi anak-anak dibawain jajanan gitu, itu sangat memprihatinkan bagi kami para guru PAUD ini, Pak. Jadi jadi Eee, dari awal aja udah dikasih snack gitu loh, Pak. Udah sarapan di rumah roti, kalau ditanya tuh, nyampe sekolah juga bawaannya ya paling itu, Pak, wafer, roti, begitu. Jadi makan sehat itu kayaknya minim sekali gitu loh, Pak. Ya, alhamdulillah sih kita ada itu ya, Pak, ya, kalau PAUD itu kan ada POMG gitu, jadi ada makan sehat setiap bulan gitu. Jadi guru bisa mengarahkan.
tolong nanti dikasih menu ini gitu, menu tahu, tempe, telur tuh jangan sampai dilupakan. Kalau sekarang ini kan rata-rata kan orang tua paling, menu anak sosis gitu, Pak, ya, nugget gitu, chicken gitu aja. Jadi anak-anak itu, sama sayur itu udah jauh sekali gitu, Pak. Dikasih menu sayur gitu nggak mau makan. Ya mungkin itu karena kebiasaan juga di rumahnya kali, Pak, ya. Begitu yang saya ini, Pak, yang saya amati ini bertahun-tahun selama ini. Oke, bagus. Pak. Nah, itu kembali lagi meaningful learning ataupun juga joyful learning juga nggak bisa berjalan dengan baik tanpa ada dukungan dari orang tua juga ya Ibu ya. Kita bisa nggak Iya, mengambil kesimpulan itu. iya benar, Pak. Oke, baik. Selanjutnya yang raise hand mungkin ini adalah pertanyaan terakhir ya mungkin ya dari Ibu Ade Iis Mariam karena waktu diberi kesempatan sampai 21.15 ya. Oke, oke, mangga, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. Pak Ustadz, terima kasih. Jadi saya nggak ada pertanyaan sih, hanya mau sharing. Saya bukan guru, saya hanya calon dosennya ini nih, timnya Pak Aris dan lain-lainnya, teman-teman di Nida El Adabi. Sebenarnya saya setuju dengan pendapat bagaimana, seorang guru itu sesekali membawa anak untuk beraktivitas di luar ruangan. Kebetulan anak saya dulu mengalami sekolah SD itu di dalam ruangan, lalu di tahun keempat dia sekolah, kelas 4 saya pindahkan ke sekolah alam, dan dia karakternya lebih terbentuk di sana. Jadi memang, saya dan, sebagai orang tuanya itu berpendapat anak-anak itu harus diisi dengan, banyak bermain dan sambil belajar. Nah, kebetulan di sekolah alam itu, tidak ada kewajiban anak itu harus pinter secara akademik, tetapi dia harus memiliki karakter, dia harus bisa yang namanya bersosialisasi dan lain-lain sebagainya. Dan tentunya salah satu kelebihan di sekolah alam adalah anak kita tuh digabung dengan anak kebutuhan khusus. Jadi dia tuh dari situ udah terbangun empatinya. Itu di SD ya, Pak. Lalu di SMP anak saya, sempet juga di sekolah asrama bola, dan sekarang di SMA ini dia sekolah umum. Dan dia tuh udah terlihat karakternya, eee, bagaimana memang mempunyai anak zaman sekarang itu cukup deg-deg gitu ya, serba campur baur gitu, dan memang peran guru tuh menurut saya tuh amat sangat penting, tetapi kita tidak bisa menyalahkan guru atau kita memiliki memindahkan beban kepada guru 100%, karena guru tuh sebenarnya hanya tim support untuk orang tua, dengan kita mengirim anak kita ke sekolah. Jadi kita harus sebagai orang tua harus bisa berterima kasih banyak kepada gurunya, dan tentu gurunya juga tidak diharapkan untuk adil, tidak boleh pilih kasih seperti itu terhadap, murid-muridnya. Dan memang untuk SMA pun juga sesekali bisa merasakan kegiatan di luar ruangan, itu bagus banget. Karena memang buat anak zaman sekarang gitu, Pak, ya, kalau dia dituntut untuk belajar terus dengan berbagai macam godaan sosial media, bahkan sekolah tuh sekarang ujian aja pakai HP loh, Pak. Saya sih to be honest kalau jadi orang tua nggak setuju ya dengan itu, saya lebih suka cara-cara konvensional seperti dulu, bagaimana kita diajarkan untuk lebih banyak menulis, karena secara tidak langsung dengan menulis, saraf-saraf di jari kita itu akan mengalirkan ingatan ke otak kita secara tidak langsung, sedangkan kalau HP itu buat saya tidak efektif. Itu aja sih. Terima kasih loh Pak atas kesempatannya, dan teman-teman yang memberikan pendapat tuh luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ade Iis Mariam. Eh, saya baru bertemu Ibu Ade Iis Mariam baru ketemu sekali kalau nggak salah ya Bu Ade Iis. Insya Allah nanti. Betul, Pak. Oke, baik. Tadi sudah ada pendapat. Jadi memang gini, teman-teman semuanya. Mungkin sebagai konklusi sedikit ya sebelum nanti kita serahkan ke Pak Dr. Misno. Jadi apa yang diinginkan Menteri Pendidikan kita sekarang ini tentang deep learning itu, tadi kita sudah bahas sebenarnya ada 3 hal yang diinginkan. Pertama mindful learning, meaningful learning, dan juga joyful learning. Nah,
semuanya ini sebenarnya prinsip-prinsipnya sama dengan pakem itu ya, pembelajaran partisipatif, aktif, Mhm. kreatif, efektif, dan juga menyenangkan. Aduh, agak belibet nih kalau udah malam nih. Biasanya kalau malam kayak gini harus minum kopi biasanya. Iya, harus itu. Oke. Nah, Mhm. tapi semua itu bukan tanggung jawab dari guru semata. Tadi juga udah disampaikan testimoni dari Ibu Ade Ismariam. Nggak mungkin guru dibebankan itu semua. Maka dari itu kita sebagai seorang guru juga sebagai orang tua juga membantu ya, membantu pelaksanaan pendidikan untuk anak-anak kita. Sebagai orang tua juga harus mendukung ya apa yang dicita-citakan oleh menteri kita dan juga apa dari sekolah kita, harus saling mendukung, harus istilah zaman sekarang namanya sinergi ya. Jadi nggak boleh Mhm. saling bertentangan. Hmm. Kalau dulu saya sebenarnya sepakat banget tuh zaman dulu sinerginya. Sinerginya walaupun mungkin sekarang bakalan ini ya Pak Dokter mungkin Iya, masuk betul. viral. Contoh namanya kalau anaknya nakal dijewer. Lapor ke Hmm, orang tuanya kalau zaman dulu ditanya jewernya yang kanan atau kiri. Oh, yang kanan. Sama orang tuanya tambah dijewer yang kiri. Ya, itu kiri. sinergi Heeh. sebenarnya karena sama-sama memiliki pandangan yang sama. Tujuannya untuk kebaikan anak-anak kita. Ingat, anak-anak kita bukan sebagai objek untuk belajar, tapi ingat ya, anak-anak kita sebagai subjek pembelajar. Sehingga segala hal yang kita lakukan itu gimana caranya anak-anak kita bisa survive ke depan. Mungkin itu sedikit Pak Dr. Misno, untuk waktu saya kembalikan. Masih ada 5 menit sebenarnya. Mangga. Enggak sih sebenarnya tadi itu maksud saya itu apa untuk materi itu sampai apa 21.15 gitu. Mudah-mudahan ada waktu nih saya pengennya sampai sesuai dengan jadwal nih 21.30 ada Oke, waktu nggak Ustaz baik. nih? Saya Iya, harusnya kalau dengan Ustaz Ahmad siap, Haris nih Pak harusnya Dokter. 2 jam. Oke, baik, ada. Ya, oke, ini Ustaz nih. Nanti mungkin selanjutnya nanti kalau ada yang mau bertanya boleh juga ya. Mungkin satu pertanyaan dulu dari saya nih Ustaz. Jadi kebetulan kan ini kan memang sebagian besar ini juga adalah mahasiswa di program studi pendidikan agama Islam gitu ya. Jadi ada salah satu dari profesor yang sedikit apatis ya dengan istilahnya itu pendidikan agama Islam. Nah, ya spesifiknya adalah ketika bicara tentang metode pembelajaran. Tadi kan sangat luar biasa sekali tuh ini dilihat oleh dunia ini bagaimana deep learning itu ya. Jadi pertanyaan saya adalah sebenarnya apa nih kontribusi dari pendidikan agama Islam dalam mungkinlah boleh kita gali dari deep learning gitu ya. Atau pertanyaan lebih spesifik lagi, bagaimana sih sebenarnya ada tidak contoh-contoh praktik deep learning dalam Islam, mungkin dalam Al-Quran, mungkin dalam hadis, atau mungkin juga dalam peradaban Islam. Mungkin jawabannya kalau saya biasa hanya 3-5 menit cukup, nanti baru pertanyaan berikutnya satu-satu gitu ya. Jadi Oke. pertanyaannya adalah bagaimana sebenarnya deep learning dalam perspektif pendidikan agama Islam atau dalam perspektif ya sejarah peradaban Islam. Mungkin ini menarik nih karena jangan sampai nanti kita wow dengan soalnya tuh Barat itu luar biasa gitu ya. Kata-kata juga udah English ya, deep learning. Tapi kita tuh punya padahal itu. Islam itu sendiri udah punya. Kayak gimana nih Ustaz nih? Boleh mohon pencerahannya nih. Silahkan. Oke. Baik, terima kasih Pak Dokter. Mungkin saya sebenarnya sedikit agak berseberangan ya. Justru ya, untuk pembelajaran pendidikan agama Islam ya, tentang pembelajaran agama Islam ini sebenarnya secara tidak langsung itu sudah menjalankan deep learning itu. Nah, Ya, secara betul, tidak langsung betul. Setuju. sebenarnya sudah menjalankan itu. Akan tetapi kita nggak ngerasa. Saya Betul. saya ambil contoh sebenarnya seperti ini. Justru ya, sebenarnya pembelajaran deep learning itu kalau umpamanya dikemas, ditelisik lebih jauh, kembali lagi ya, ingin mengajarkan 3 hal. Faktor kognitif, afektif, dan juga psikomotor kepada peserta didik kita. Makanya itu ya, pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, dan menyeluruh itu kan, itu menjadi poin pokok di pembelajaran deep learning itu. Nah, justru kognitif, afektif, dan psikomotor itu sudah banyak ya apa ada di dalam pendidikan agama Islam juga. Nah, saya ambil contoh seperti ini.
Nah, dalam pembelajaran, proses-proses yang pembelajaran holistik yang ingin diterapkan, yaitu menggunakan prinsip konstruktivistik, yaitu tentang tadi ya, mindful learning. Saya ambil pembelajaran tentang sholat saja. Nah, jadi pertama diberitahu, nah ya tentang, sholat, lalu dikasih tahu tentang sholat dan seterusnya, sampai nanti, pembelajaran meningkat ya, diingatkan dengan sampai, dipukul pantatnya, dan seterusnya untuk sholat. Itu juga ya, pembelajaran untuk afektifnya ya. Jadi, sebenarnya kalau saya sedikit berbeda justru, teori barat yang menyontek, nilai-nilai dari, budaya Islam itu sendiri. Lalu selanjutnya, ada, salah satu hadis ya, tentang, saat Nabi menyampaikan, "Ajarilah anakmu itu untuk berenang ya, berkuda dan juga, berburu." Itu pembelajaran yang holistik, dalam artian, mindful learning itu menyeluruh. Ya mainnya, ya fisiknya, ya, dan juga pengetahuannya. Berkuda itu jelas ya memerlukan fisik yang luar biasa. Nah, fisik yang luar biasa. Saya pernah, naik kuda, Pak Dokter, eee, apa, cuma berapa itu, udah badan udah rentek aja itu Bagus ya. ternyata perlu fisik yang kuat. Iya, Eee, betul. lalu juga memanah, itu perlu juga ketelitian, fokus dalam belajar. Itu sebenarnya semuanya itu sudah ada di hadis, semuanya juga sudah ada. Dan satu lagi Mhm, ya, yang mungkin kita gampang lupa ya, tentang pembelajaran mhm. yang nanti, pembelajaran yang bermakna. Salah satu, anjuran kita setelah sholat subuh, itu jangan tidur lagi. Itu setelah sholat Itu subuh itu bosan jangan tidur dikit lagi. biasanya tuh ngantuk tuh. Betul. Nah, justru ya, justru, Mhm, banyak hal setelah setelah secara, penelitian, belajar setelah sholat subuh itu, gampang masuknya dan, gelombang otak kita gampang menerima masukan dari, berbagai macam hal. Nah, jadi banyak kontribusi dari khususnya dari Al-Qur'an ataupun hadis ya, tentang pembelajaran deep learning ini. Kontribusinya banyak. Justru sebenarnya bukan kontribusinya banyak, justru sebenarnya deep learning itu salah satu bagian kecil dari pembelajaran pendidikan agama Islam. Ah, oke, luar biasa sekali ya, Seth, ya. Artinya betul ya, jadi sebenarnya memang, kalau dalam Islam sendiri kan dalam Islamic education kan memang ada yang sifatnya itu memang istilahnya itu, apa ya, kayak taken for granted gitu. Artinya memang ada nih secara tekstual di dalam Al-Qur'an, hadis, dan juga, sejarah peradaban Islam. Ada juga yang mungkin sifatnya itu dia ya pengembangan dari, teori-teori yang sudah ada. Tapi ada juga nanti memang sesuatu yang baru nih gitu ya, yang baru yang memang kita juga tidak menolaknya juga kita bisa, kembangkan juga. Misalnya tadi kan bicara tentang, mungkin, sekolah alam gitu ya, kemudian juga misalnya juga kita kritik misalnya kalau sekarang kan berkembang namanya itu, pendidikan berdiferensiasi misalnya gitu kan ya. Kan dalam Islam udah dari dulu misalnya ada surat Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Itu udah, berdiferensiasi sekali tuh bahwa nggak boleh ngajar itu cuman yang pinter doang, yang kaya doang, tapi yang buta, yang miskin, ya mereka juga perlu belajar juga, gitu kan. Jadi intinya tuh memang ke sana sih arahnya sebenarnya bagaimana, kita sebagai ya, akademisi, mahasiswa, dosen bidang pendidikan agama Islam itu harus harus menggali ke akar kali gitu ya, tapi jangan lupa juga, mengembangkan ke atas sehingga nanti akan lebih, lengkap lah untuk, pendidikan agama Islam. Kita kasih kesempatan mungkin ya, tadi waktunya kalau bisa tuh jam, 21.30, 21.45 lah gitu ya. Ada yang mau bertanya nih kayaknya nih Ustadz nih, silakan nih siapa nih yang mau bertanya terkait dengan, tadi, deep learning ya. Nanti sambil saya juga mau bertanya lagi, silakan ada yang mau bertanya nggak nih? Biasanya agak-agak malu-malu nih Ustadz nih kalau mau bertanya nih biasanya nih. Walaupun tadi udah banyak yang nanya nih ya, jadi mahasiswa tuh aduh nanti kalau nanya dikira belum paham lagi, nanti dimarahin dosennya lagi nih. iya. Nah, ya, sambil menunggu nih ya, nanti langsung open mic saja, kamera langsung dibuka, kemudian nanti boleh, langsung bertanya. Di sela nggak apa-apa lah, kita kan diskusi ya. Nah, diskusi ada satu pertanyaan nih, Ustadz nih, terkait dengan tadi misalnya, untuk ya, tadi sebenarnya udah dibahas sih, cuman pengen lebih penguatan lagi nih. Jadi sebenarnya bagaimana implementasi ya kalau kurikulum, deep learning ini diterapkan untuk khusus
mata pelajaran ya tadi Quran hadis, kemudian akidah akhlak, kemudian sejarah kebudayaan Islam sama fikih. Nah, seperti apa nih implementasi contohnya? Kan selama ini banyak sekali riset menunjukkan bahwa kualitas dari guru madrasah di Bogor saja, Kabupaten Bogor itu dia mengalami penurunan. Bahkan kemarin ketika saya ngisi satu forum untuk MGMP PAI, mereka tuh mengatakan nggak percaya diri dengan sebagai guru PAI. Iya, kenapa? Karena guru PAI gitu kan, istilahnya kulit dipandang sebelah mata lah gitu. Makanya ini webinar seperti ini penting untuk guru PAI, calon guru PAI itu untuk menguasai metode penelitian, metode pembelajaran yang ada turosnya, tapi juga ada kontemporernya. Nah, pertanyaan gimana saat nih? Contoh implementasi nih dari kedepannya deep learning dalam mata pelajaran PAI, Quran hadis, akidah akhlak, SKI, dan juga fikih. Sama lah dalam 3-5 menit saja. Silakan Sat. Oke, baik. Terima kasih Pak Dokter. Nih, bagus Mhm. sekali ya. Ini bukan hanya, ini ya, mungkin di beberapa tempat yang saya temui pun ya, Hmm. sama Ustadz. Jadi, mahasiswa saya, alumni, banyak yang minder ya, khususnya tentang Hmm. penguasaan teknologi juga ya. Penguasaan Mhm. teknologi itu banyak juga yang minder. Eee, udah, mulai nggak minder setelah keterima P3K Pak Dokter. Masya Allah. Ya, banyak juga Iya. ya yang minder. Akan tetapi sebenarnya gini, teman-teman semuanya. Implementasi untuk pembelajaran, ini, untuk PAI, khususnya, di, sistem pembelajaran pendekatan pembelajaran yang deep learning ini bisa dimulai dengan tadi ya, seperti yang sudah saya sampaikan, dengan rencana pembelajaran yang sudah kita siapkan. Sebenarnya apa sih tujuan dari pembelajaran tersebut? Contoh untuk pembelajaran Al-Quran hadis, ya. Apakah kita akan, cenderung ke, tentang kognitifnya aja, ataukah perlu afektifnya ataupun juga psikomotornya. Jadi tiap-tiap kompetensi, kompetensi dasar di tiap-tiap mata pelajaran itu, kita skenario sedemikian rupa sehingga bisa mencapai tujuan yang kita inginkan. Nah, caranya memang, perlu saling belajar dan juga saling mengingatkan. Ya, intinya gini, kita sangat merugi ya, apabila kita tidak saling menasehati dalam kebenaran. Nah, seperti surat Al-Asr ya, "Wal asri" ya, demi masa, sungguhnya manusia itu mengalami kerugian, kecuali yang beramal soleh dan saling, menasehati dalam kebaikan. Nah, tanamkan kepada diri kita sebagai seorang guru PAI, demi masa ya. Allah, yang memiliki masa saja ada ayat yang tentang masa itu ya. Jadi masa untuk saling menasehati, masa saling untuk, menyemangati antara satu dengan yang lain itu, luar biasa. Oke, mungkin itu sementara Pak Dokter. Oke, baik. Kita kasih kesempatan yang lain nih. Tadi udah luar biasa sekali ya. Artinya memang tadi watawasau bil haq, watawasau bis sabrnya itu memang juga kita saling termasuk webinar ini nih gitu ya. Saya belajar dari teman saya luar biasa sekali dan ini menurut saya itu sangat kurang ini ya. Maksud saya itu waktunya kurang gitu. Untuk sebenarnya kayak gimana sih dalam tadi misalnya saya balik lagi nih atau mungkin tambah lagi. Ini silakan ya kalau yang mau bertanya langsung saja. Karena biasa saya pengen banyak tanya nih karena saya pengen banyak belajar. Kebetulan saya ngajar juga semester ini tuh di inovasi desain pembelajaran ini, Ustaz. Ya, jadi inovasi desain pembelajaran bagaimana ya desain ataupun rancangan pembelajaran itu ya kalau yang selama ini kan berjalan tuh biasa ya baik itu RPP ataupun modul ya kalau di kurikulum mereka di modulnya itu ya kadang itu sebagian besar itu apa ya bukan guru yang bikin gitu ya kadang ada yang bikin kadang download kadang juga kalau ada beberapa jaringan sekolah itu dari konsorsiumnya dan lain sebagainya, menurut saya agak-agak sayang gitu ya. Mestinya seorang guru itu ya membuat modul atau RPP-nya dengan tadi pertimbangan sumber daya, sumber dayanya ya, sumber daya alam atau sumber daya manusianya itu sendiri, termasuk juga menentukan sehingga nanti jangan sampai dia hanya ngikutin. Kalau menurut saya kayaknya agak tidak kreatif ya, walaupun ada improvisasi ketika seorang guru mengajar, kemudian dia mengikuti ya modul atau RPP yang sudah ada gitu ya. Jadi kayak
apa ya, nanti kalah sama robot jadinya gitu ya. Sentuhan-sentuhan untuk apa humannya itu menurut saya agak kurang nih, agak kurang ya. Jadi kan kalau di desain itu memang mulai dari tujuan, kemudian nanti ada pendekatan, ada model, ada media, ada metodenya sampai kepada evaluasi. Itu kan banyak banget walaupun nanti levelnya baru rancangan. Nah, termasuk mungkin tadi kaitan dengan tadi kan deep learning itu bagian dari inovasi. Kalau di PAI berarti ya menurut saya itu sangat mungkin ya, sangat mungkin banyak. Saya biasa bicara tentang gini misalnya itu ketika misalnya ya di desain itu atau di materi misalnya. Jadi ketika merujuk kepada hadis misalnya kalau bahwasanya ku aula bisolati tabain fadribuhum fil asyar gitu ya. Jadi perintahkan anak-anakmu itu untuk sholat pada usia 7 tahun. Nah, the big question adalah 7 tahun itu berarti sekarang kelas berapa ya? Kelas 1 atau kelas 2 ya, SDMI. Nah, berarti tapi kan secara rasionalnya logikanya bahwa ketika seorang anak itu disuruh untuk sholat, sholat itu kan apa? At-tahuru satrul iman. Al-wudu minas sholah. Artinya bahwa ya sebelum dia disuruh untuk sholat harusnya dia udah bisa belajar wudu. Nah, berarti belajar wudunya itu kapan? Ya, apakah ketika dia kelas kalau tadi usia 7 tahun disuruh sholat berarti ya minimalnya itu adalah usia 6 tahun diajari wudu. Nah, pertanyaan materi di fikih apa di kelas 1 MI ataupun SD, wudunya udah lewat atau belum tuh? Sebelum wudhu lagi kan harus paham tentang misalnya toharoh ya, istinjanya gitu ya, mungkin termasuk juga tayamumnya tadi. Nah, itu juga penting ya. Termasuk mungkin nanti yang agak beda sedikit misalnya ketika misalnya pelajar putri misalnya ya, ketika dia sudah mulai balik itu kan dia sudah wajib tuh ya pakai hijab, sholat dan lain sebagainya. Nah, itu kadang justru malah terlupakan. Jadi kayak ya pendidikan agama Islam untuk pelajar putri misalnya gitu kan ya. Untuk apa yang perempuan itu kan harus diajarkan. Jadi sebelum dia misalnya haid misalnya dia harus diajarkan tuh gitu kan ya diajarkan dari awal apa yang harus disiapkan. Nah, gitu termasuk yang paling penting kalau masalah haid berarti cara bersihnya, kapan waktunya, kemudian bagaimana cara termasuk saya sering di ini juga saya di telepon ada anak-anak MTS kelas 3 gitu ya. Itu sering nanya, "Set, gimana sih? Mohon maaf nih ya agak sedikit ini. Gimana sih cara apa mandi junub yang benar gitu kan ya." Itu nggak tahu tuh. Malah kan kalau berarti kan usia berarti 11, 12 mungkin ada yang 9 tahun juga ya, 9, 10, 11, 12 itu kan yang laki-laki sudah balik gitu kan, sudah mimpi itu kan harus diajarkan gitu kan ya. Nah, ini kaitan dengan materi. Tadi kalau kaitan dengan media tadi mungkin memang banyak tuh yang perlu diperbaiki dari pembelajaran PAI ya. Walaupun kalau saya selalu mengatakan media itu bukan hanya teknologi gitu, bukan hanya teknologi, media itu bahkan mungkin ruang kelas sendiri itu juga adalah bagian dari media gitu ya. Jadi jangan hanya harus pakai proyektor, harus pakai touchscreen. Menurut saya sih nggak seperti itu juga gitu ya. Itu bagian dari media. Nah, yang paling penting tadi sebenarnya tentang metode. Makanya hari ini kan tentang metode pembelajaran, di mana metode pembelajaran itu saya sering lihat gitu ya, mungkin belum terbiasa gitu ya, terutama mungkin yang PAI kita kan berarti ya di MI ya sama MTS. Nah, ini mungkin nanti guru-guru tuh bisa sharing nih. Jadi metode pembelajaran itu sangat sangat kaku sekali ya, sangat kaku sekali ya, hanya dengan ceramah gitu ya, kemudian juga di LKS mungkin gitu. Nah, ini menurut saya agak sayang. Makanya seorang guru PAI mestinya dia juga memang tadi punya peningkat minimal inilah apa ya guru itu kan karakternya itu kan dia mau belajar ya, long life education. Nah, ini berarti yang hadir di sini berarti sangat spesial nih Ustaz ya. Mereka mau belajar. Kita kasih kesempatan dulu Ustaz ya yang mau bertanya nih. Silakan nih kita masih ada waktu izin mungkin sekitar 10 menit ke depan nih. Ada yang mau nanya Ya. nggak Ustaz? Siapa nih Ustaz Fahru Rozi? Ada yang mau nanya ya atau yang lainnya silakan. Jadi kuliah itu salah satunya juga bisa mengungkapkan ide dan gagasan biasanya itu ya. Jadi jangan khawatir. Silakan siapa nih? Tadi yang udah open kamera nggak semua nggak open kamera juga nggak apa-apa kalau mau nanya langsung boleh juga. Silakan. Bapak aja ada yang mau disampaikan? Silakan pengalamannya. Ya boleh di mute, unmute.
Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menyikapi tadi dari Pak Haris sendiri yang masalah ketika dihukum sama guru, nanti datang ke rumah pun akan dihukum sama orang tuanya gitu ya. Tambah lah gitu dalam arti. Nah, sekarang ini pada era sekarang mungkin ini lebih ke realita dalam arti fakta yang terjadi ketika kita menghukum siswa ataupun siswi yang terlambat. Nah, ini biasanya apa yang kita laksanakan, sanksi tersebut malah menjadi beban bagi kita ketika siswa atau siswi tersebut menyampaikan kepada orang tua melebihi hukuman atau sanksi yang kita berikan. Misalkan tadi Pak Aris menyampaikan jewer misalnya kanan, nanti di kiri akan sama orang tuanya akan dihukum kirinya gitu, telinga kiri. Kalau sekarang dihukum 5 putaran aja lapangan ketika esoknya datang orang tua Belanja ya. menyikapi bahwa guru itu nggak boleh kayak gitu. Gitu ya. Kenapa? Karena di rumah pun nggak pernah dihukum sama orang tuanya. Gitu ya. Jadi kita sebagai guru tuh sedikit apa ya dalam arti kalau misalkan udah diserahkan ke pihak sekolah ya harus legowo gitu dalam arti serahkanlah apa yang harus dididik sama terhadap anaknya gitu ya. Apa kebijakan sekolahan harus diikutin gitu ya. Karena mungkin terlambat lah atau dalam pembelajaran menggunakan gadgetnya gitu kan. Nah ini suka terjadi juga kayak gitu. Ketika kedua berarti ada dua hal. Yang pertama ketika terlambat kita hukum 5 putaran, malah orang tuanya datang, malah membalik faktakan ke kita. Eh, saya aja belum pernah menghukum anak saya gitu ya. Kok bapak berani gitu ya? Nah itu. Yang kedua ketika eh, mungkin tidak mengerjakan tugas di dalam gurunya sedang menjelaskan, anaknya menggunakan HP. Ketika kita razia atau lebih apa, lebih ke hal diambil lah HP-nya, orang tua memberikan untuk kapasitas anak katanya untuk belajar. Kenapa guru diambil? Nah ini kan serba salah kita. Makanya Iya, saya mungkin betul. ingin penjelasan dari Pak Dokter gitu ya dan Pak Haris, gimana kita harus menyikapi hal tersebut agar kita itu tidak disalahkan karena kita mendidik. Mungkin itu ya. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Fahru Roji Al-Wahabi, luar biasa ya. Kita langsung ke Ustaz Ahmad Haris nih, MPD nih. Gimana nih tanggapannya nih? Karena memang tadi kena ini dikit toel dikit aja. Saya juga pernah sih ngalamin juga gitu. Saya padahal itu lama ya, tahun 2016-an kali gitu ya. Cuma saya jewer doang gitu kan dia langsung macam-macam untuk ibunya itu sampai ngirim surat. Saya bilang kalau bisa begini gimana ya Awan dari dalam perspektif pendidikan agama Islam itu kayak gimana sebenarnya nih? Silakan Ustaz. Oke, baik. Terima kasih nih pertanyaan yang bagus sekali nih. Jadi hampir ini di semua tempat ya, di semua sekolah. Mhm. Nah, bukan hanya di satu sekolah aja, tapi hampir semua tempat seperti itu. Di saat kita memiliki giroh ya untuk mendidik peserta didik kita sesuai dengan yang diharapkan, akan tetapi ada juga ya penolakan dari sisi orang tua juga. Nah, sebenarnya, untuk tadi ya, tentang, hal-hal tentang model pembelajaran di kelas dan seterusnya, itu mungkin tadi, sudah saya sampaikan di atas, cuma, tadi karena, sekolah ya mungkin lebih kepada, apa, manajemen, pendidikan di sekolah tersebut sebenarnya. Adalah, pertama gini, sekolah untuk menyamakan persepsi, ya tadi kan mungkin solusinya gimana nih? Untuk menyamakan Mhm. persepsi perlu adanya kalau beberapa sekolah ada istilahnya namanya parenting ya. Nah, cuma ini Parenting, kalau betul. saya Mhm. nggak terlalu sepakat kalau parentingnya di apa, menggunakan prinsip-prinsip, apa, psikologi dari luar ya sebenarnya. Mungkin Mhm. nanti debatable juga ya, salah satu yang saya nggak sepakat contoh menggunakan, ini ya, bahasa yang positif,
tidak boleh menggunakan kata jangan, nah kayak gitu. Negatif, jangan gitu ya. Iya. Nah, padahal kita hampir semua menemukan di setiap surat di dalam Al-Qur'an itu banyak kata-kata jangan, ya. Jadi kalau saya sih lebih sepakat apabila menggunakan parenting, parenting nanti ya narasumbernya memang praktisi bidang pendidikan agama ya. Itu kalau sekolah Betul. agama Islam ya, kita konteksnya sekolah agama Islam. Kalau yang umum pasti nanti debatable lagi. Nah, itu pertama ya, menyamakan persepsi antara orang tua dan guru ya, itu memang susah dan itu PR berat. Dan hampir eh, apa hampir selalu ada masalah itu tiap tahun ya. Bukan hanya ini ya bukan hanya tiap tahun, kadang tiap semester ataupun tiap hari itu kadang ada. Mhm. Kadang ada. Maka dari itu perlu ada namanya tadi ya, komunikasi pembelajaran yang memang tadi harus dimiliki bukan hanya komunikasi kepada peserta didik saja, tapi komunikasi pembelajaran yang memang untuk teman sejawat, wali murid, dan seterusnya. Dalam artian bagaimana sih cara kita menyampaikan tujuan pembelajaran yang sudah kita berikan kepada stakeholder yang ada. Dalam hal ini adalah wali murid. Nah, perlu juga sampaikan juga ya, memang agak susah apabila kita menjelaskan di taraf yang berbeda. Saya punya anekdot seperti ini. Saya punya anekdot seperti ini. Mungkin sering di Facebook terlihat ya, seliweran-seliweran kayak gini. Ada namanya Pak Warto ya, naik Hmm. pesawat sama pramugari disuruh pindah ke belakang, itu nggak mau, gitu kan. Anda itu siapa? Saya itu pramugari. Oh, pelayan. Ngapain pelayan nyuruh-nyuruh saya pindah tempat duduk kayak gitu kan. Nah, sampai akhirnya ada pengunjung yang memang dengar menyampaikan sesuatu ke Pak Warto. Akhirnya Pak Warto mau pindah ke belakang gitu. Hmm. Nah, ternyata yang disampaikan itu beda dengan pramugari yang menyampaikannya, "Wah, Pak, kalau duduk di sini nanti Bapak bisa-bisa ke Medan nih. Padahal ini kalau umpamanya Bapak jurusannya Jakarta, duduknya di belakang Bapak." Kayak gitu. Nah, menggunakan komunikasi yang berbeda antara satu dengan yang lain. Jadi tidak bisa kita menggunakan komunikasi yang sama memang. Dan satu lagi cara berkomunikasi itu bisa dilatih berdasarkan pengalaman juga. Seperti itu. Jadi kita menyampaikan sesuatu yang baik secara ilmiah itu agaknya tidak bisa kita terapkan juga untuk semua kasus. Sehingga kembali lagi cara berkomunikasi kita juga penting untuk menyamakan persepsi. Kurang lebih seperti itu, Pak Dokter. Oke, luar biasa ya sama Taris ya. Jadi tadi makanya nanti di mata kuliah kan ada komunikasi pendidikan gitu ya. Karena ketika komunikasi antara guru dengan murid itu kan itu proses komunikasi. Kebetulan saya sempat kuliah di ilmu komunikasi gitu ya. Jadi tahu tuh untuk teori-teori komunikasi. Makanya nanti ada mata kuliah komunikasi pendidikan. Menarik ya, Saudara Roji ya. Kalau dari saya mungkin memang kalau seperti itu kan udah terjadi ya. Tapi untuk antisipasinya, kalau udah terjadi kan berarti tinggal wa amruhum syura bainahum. Berarti ya musyawarah apa sih, tapi untuk antisipasi itu sebenarnya memang kesepakatan ya, kesepakatan tadi mungkin jadi di parenting atau biasa di awal pertemuan, mungkin juga dari pertemuan-pertemuan dengan wali dari siswa itu ya memang disampaikan bahwa aturan kita seperti ini, setuju atau tidak setuju gitu ya. Nah, misalnya kita nggak ada misalnya tadi itu hukuman fisik ya. Nah, misalnya suruh menghafal atau mungkin suruh tadi kalau keliling lapangan atau apa itu kan bukan hukuman fisik, justru itu hanya untuk ini efek jerah gitu. Saya sendiri juga fisik dalam artian kan dalam misalnya tadi kan ya fadribum fil asar itu sebenarnya kan ada maknanya, itu banyak sekali interpretasi, nyari yang memukul hatinya, memukul rasanya itu kayaknya nggak tepat juga gitu ya, memang ya memang dipukul gitu kan. Nah, walaupun konteks sekarang memang mungkin perlu ya apa interpretasi baru, tapi tadi kalau jawabannya saya lebih cenderung ya komunikasi dengan wali siswanya gitu ya. Oke, sistem pendidikan kita itu seperti ini, kemudian nanti ada reward, ada punishment, disepakati sepakat atau enggak
gitu ya. Kalau nggak sepakat ya berarti ya udah nggak usah masuk di sini gitu ya. Kecuali nanti itu kalau kebijakannya terkait dengan kalau yang Islamik sih kalau menurut saya gitu. Karena tadi betul saya juga setuju dengan Pak Ustadz Dr. Ahmad Haris nih ya bahwa nggak semuanya nggak mesti pakai jangan gitu, tidak juga. Kemudian larangan juga memang kalau itu bentuknya larangan dan menurut saya hukuman juga ya wajar saja kan hukuman bukan untuk menyakiti gitu kan ya. Yang terjadi sekarang tuh karena nggak ada hukuman tadi ya kalau yang viral itu kan justru malah apa namanya perkelahian kemudian bullying itu kan malah banyak terjadi gitu ya giliran betul sekarang itu kalau saya ngajar di yang S2 itu guru-guru itu mau jewer aja udah nggak berani gitu kan ya saya juga ngobrol dengan apa namanya eh, guru SD juga di Jakarta itu mereka mau nyentuh anak aja itu udah nggak berani tuh tapi saya rasa kalau dalam Islam menurut saya enggak sih, enggak seperti itu gitu ya. Enggak seperti itu, tapi tadi kesepakatan, kesepahaman tadi ya antara manajemen sekolah, madrasah dengan orang tua gitu kan ada batasannya. Kemudian juga ya tadi ada media komunikasi antara manajemen dengan orang tua sehingga nanti apa nih? Ya memang seperti itu biasanya anak bilangnya cuman suruh keliling begini, dibilang tadi itu mungkin eksploitasi lah gitu ya atau menyakiti dan lain sebagainya. Oke, itu ya Sobat Roji ya. Jadi nanti bisa dikomunikasi dan juga kesepakatan. Karena banyak nih parenting itu memang ketika misalnya pesantren sekolah ketika mau masuk, ini aturannya begini. Ya mungkin kalau ada masalah manajemen misalnya, oh kita nggak bisa nih, pokoknya kita terima semuanya, nggak ada perjanjian-perjanjian lah gitu ya, karena mungkin cari siswanya itu kurang gitu ya, mungkin nanti agak beda lagi, walaupun tentu saya disampaikan bahwa seperti ini kita tidak ada hukuman fisik yang menyakitkan, kita hanya justru ini adalah untuk mendidik, sepakat atau tidak. Jadi di awal gitu, di awal. Kalau sudah terjadi seperti itu, kalau sudah terjadi berarti ya apa musyawarah lah apa nih sebenarnya gitu. Ini betul atau tidak, cari jangan hanya percaya dari satu pihak saja. Itu kan berarti dimusyawarahkan tuh. Itu ya Saudara Roji ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Dokter. Oke, waktunya udah lewat nih, udah 9 menit setelah Taris nih. Luar biasa sekali ya. Ini tadi mohon maaf, saya tadi sedikit ngikutin tapi ini di apa di YouTube juga ada, di rekaman juga nanti saya akan banyak pelajari terus. Nanti izin juga di share juga ya, Ustaz Haris ya di YouTube dan juga di beberapa sosial media jadi biar ada manfaatnya banyak. Nanti rekamannya kalau perlu juga nanti saya akan kirimkan juga. Baik, terakhir mungkin closing remark ya. Penutup nih Pak Ustadz terkait dengan metode pembelajaran untuk PAI ya hari ini dan untuk ke depan itu seperti apa? Mungkin dalam 2-3 menit nih, silahkan. Oke, baik. Terima kasih Pak Dokter. Jadi gini, kembali lagi, jadi jangan kecil hati ya. Justru semua model pembelajaran yang sekarang ini pendekatan pembelajaran ini yang dicanangkan pemerintah, entah itu kemarin KTSP, K13 ataupun sekarang deep learning ini, justru itu semuanya ada di dalam pendidikan agama Islam. Hanya saja memang kita juga sebagai seorang guru pendidikan agama Islam jangan alergi terhadap perubahan. Informasi internet, informasi ChatGPT juga dan seterusnya itu juga bukan sesuatu yang haram. Justru itu suatu perubahan yang tidak bisa kita elakkan untuk membangun ya, untuk juga mengembangkan pembelajaran yang mindful, yang meaningful dan juga joyful learning untuk peserta didik kita. Mungkin itu sementara Pak Dokter Oke. untuk konklusinya. Baik, terima kasih Ustaz Ahmad luar biasa sekali ya. Mudah-mudahan ini apa memang bisa terlaksana dengan baik untuk deep learning ini dan juga apa untuk PAI juga bisa dikembangkan juga bahwa kita tuh tadi setuju PAI itu memang sangat kaya dengan pendidikan, dengan model pendidikan, dengan pendekatan pendidikan, dengan metode pendidikan, dengan desain pendidikan. Tinggal kita mau menggali dari turos kita kemudian juga apa riset yang ada sekarang ini dan melakukan pengembangan
pengembangan untuk ke depan yang lebih baik. Sekali lagi, terima kasih banyak Ustaz Dr. Ahmad Haris, jazakallahu khairan, hatur nuhun. Mudah-mudahan kita akan bisa komunikasi lagi, kita akan bisa untuk sama-sama lagi nih bahas tentang mungkin kalau teman-teman juga perlu di YouTube saya juga banyak untuk yang penggunaan ChatGPT, kemudian juga Perplexity, kemudian typeset.io gitu ya. Itu sekarang dengan ini juga sangat mungkin. Atau kita nanti sama-sama bisa bareng-bareng nulis dengan artificial intelligence juga. Silahkan nanti kita bisa sama-sama lah belajar, terutama tugas mungkin di kuliah atau mungkin juga jurnal sampai kepada penulisan skripsi tentu saja. Baik, terima kasih. Kita tutup sama-sama dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. semuanya. Terima Oh, kasih. Ustaz jangan lupa Mari stay lanjut tune di ya. YouTube ya, nanti Terima akan kasih Pak di-share. Aris. Oke, Mangga,